Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul kiram wal muhtaramin ma'asyiral ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, tokoh masyarakat, jajaran kepengurusan Masjid Darmasraya, para orang tua kami, ya Allah, kami hanya bisa memohon kepada Allah semoga para sepuh kita, orang tua kita, para kiai kita senantiasa diberikan banyak umur Allah dan badan sehat ya insya Allah. Tak terlupa kepada semua pejuang yang selalu semangat untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan yang sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Kalau berbicara kesalahan kita kepada Allah, maka dengan sholat 5 waktu, dengan hari Jumat, dengan Ramadan, insya Allah semoga semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang Nabi sampaikan, as-salatu ila shalah wal jum'atu ila jum'ah wal ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza istunibatil fadail. Konsepnya itu sholat satu dengan sholat yang lain, hari Jumat satu dengan hari Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, selalu menghapus dosa di antaranya. Artinya kita ini dalam satu hari dosa dihapus 5 kali. Kalau Anda aktif dalam bekerja, pesawat dan sebagainya, sehari mandi 5 kali. Kira-kira keringat yang punya apa sih buatan enak? Terus enak kira-kira ya? Ini apa oke? Sama setengah terus menjawab. Setunggal kali. Koper. Kalau Anda mandi sehari 5 kali sudah, tidak akan ada kotoran yang nempel. Ditambah lagi sehari mandi 5 kali, 1 minggunya setiap hari Jumat 1 hari penuh. Kemudian dalam 1 tahunnya atau 12 bulan ada 1 bulan penuh, bulan Ramadan, untuk menghapus dosa. Kalau ibu-ibu ini punya ombreng, sehari dicuci 5 kali, sini tinggal mampu teh. Kalau ombreng ya, anak ombreng ya, itu setahun dan biru kata cuma. Jadi kalau dicuci nggak ada ombreng yang silitnya warna hitam. Artinya begitu mudah Allah berikan ampunan kepada umat Muhammad SAW. Sampai dikatakan dalam konsepnya at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba alaih. Orang yang mau bertaubat kepada Allah, maka dia nggak punya dosa sama sekali. May ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahimah. Man, siapa orangnya ya'mal, dia berbuat amal buruk, aw yadlim nafsah, atau dia berbuat zalim kepada diri sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, berbanyak baca istighfar, yajidillaha, dia akan temui Allah Tuhannya ghafur rahimah, banyak mengampuni serta merahmati. Oleh itu mudah.
Bahasa Jawanya penak dipetung. Nggih napa nggih? Oleh itu mudah, sing angel nggih kula jenengan yang petung angel. Nyang-nyangan badi sewu ora ngale-ngale teronggo. Makanya muamalah ma Allah mabni ala musamaha. Anda bermuamalah kepada Allah. Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia benar. Saburan ya. Jenengan muamalah kali Gusti Allah niku pokoke penak tok wis. Pokoke penak tok. Anda sungguh-sungguh bertaubat selesai. Lah kula iki taubat solo babat kan lakoni balik meneh. Ya kok tobat meneh ngono nggih. Nggih nggih. Lambi reget tobat gumbah kesik. Engko nggih klepos blosor nek sawah reget gumbah neh resik kesik neh. Tapi aja kita itu pas dosa mati ya. Artinya apa? Orang itu kalau tobat selesai, ini janji Allah. Makanya orang itu kalau udah tobat ada 3 hal. Iya, inti daripada tobat an-nadamah nyesel. Saat Anda berbuat dosa, mari lo nyesel saat itu. Gamrong jam balik neh. Tapi hari itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini janji Allah. Malam yughargir, selama nyawa belum ada di tenggorokan, atau selama matahari muncul tidak dari sebelah timur, selama itu Anda bertobat, diampuni. Anda ulangi tobat lagi, diampuni lagi. Tobat ini ibarat nyuci baju kotor, bersih, kemudian kotor lagi, tobat lagi apa? Bersih lagi. Cuman harapannya pas gawe dosa aja mati dhisik kalau nggih. Tapi iso gak kira-kira ngrimot pas dosa ora mati iso ora kira-kira. Mati sak wae-wae nggih napa nggih? Kanjeng Nabi matur, ya, apa? Al-mar'u yamutu ala ma asya'aleh. Manusa kuwi bakal mati sesuai gaya hidup sing paling akeh. Lek gaya hidupnya paling akeh klodhok karo duit, kok mati pas apa? Mati ini pas apa? Ngerti klodhok ngono. Boten ngerti. Kudu tenang klodhok alhamdulillah. Karena mati ini pas gaya hidupnya paling banyak klodhok, matinya klodhok tuh nanti. Ada sebuah cerita real kenyataan terjadi di Pasuruan. Ada orang aktivitasnya andu-andoro. Mungkin andu-andoro mboten. Kan ngerti. Andu-andoro nggih kredit. Tapi gawe duit. Nah, pas budal nggawa dara arepe budal. Andu-andu dara tapi gawe duit, nek tengah dalam kecelakaan nggak sadar masuk ruang ICU. Setelah dicek KTP sebagainya, keluarga dipanggil, keluarga melihat kondisi nggak memungkinkan, wes kalau ada harapan dituntun Allah menunggu, la ilaha illallah menunggu. Harapannya apa? Orang yang ketika meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Harapannya itu. Tapi tidak ada reaksi sama sekali. Setelah berlama-lama dituntun Allah, lalu tidak ada reaksi. Tahukah Anda tiba-tiba tangannya ngeten iki? Ini ibarat apa ini? Isyarat apa lagi? Kelepet doro. Pas ngeten mate. Sudah sih, waliyatubillah min. Al-mar'u yamutu ala ma'asyareh. Manusia akan mati sesuai gaya hidup yang paling banyak. Makanya Al-Imam Haddad Wali Kutub dalam kitabnya Nasoih Dunia mengatakan, sampean pengen mati kaya apa? Pengen mati mau Quran, al-iksar, perbanyak baca Quran. Ini janji Nabi, kamu akan mati baca Quran. Sampean pengen mati apa? Sholat, perbanyak sholat. Seperti Habib Abdul Qadir, segaf ayah daripada Habib Syekh, mati dalam keadaan sujud. Anda pengen mati puasa, perbanyak puasa. Anda pengen mati berdakwah, perbanyak berdakwah. Anda pilih. Lazim
Maka kata Imam Haddad, sesuai janji hadis Nabi Muhammad SAW, Anda akan dimatikan sesuai yang hidup Anda yang paling banyak apa? Gini lagi, uripe utang mati pas apa? Halo, uripe utang mati pas? Kanjeng Nabi niki disodori mayit, ya Rasulullah, jenengan sholat ini ke mayit. Apa kata Nabi? Alaihi den, duwe utang orang itu, enggak, ndak. Soalnya kanjeng Nabi lek nyolati dosane rontok kabeh. Kuwi dosa antara dia kepada Allah. Tapi hakul adami harus dituntaskan dengan secara adami. Nah, tidak mau kanjeng Nabi. Satu sahabat akan ya Rasulullah utangnya tak tanggung, nah itu aku njaluk donga itu, mau diutang bukan senanggung gitu. Ya Rasulullah utangnya tak tanggung, lalu Nabi nyolati. Berat mau tadi nanti utang lagi. Berat mau tadi. Wong kene kok seneng utang mau tadi. Gak seneng ya. Gua dari utang sunai kanjeng Nabi gitu. Berarti kan nih. Jadi kalau hakul adami harus dituntaskan. Makanya muamalah kepada Allah itu dibuat enteng mudah, penak dipitung. Tapi lek muamalah karo menungso, lagi repot. Lek sing diambil dari Allah ya nggak bisa. Berarti dari sini masya Allah. Kira-kira belum gak semuanya utang gitu. Belum aku betul. Gue carry more ya. Cuma ngantuk sih bawahnya. Wong carry mawon donga nyaur utang. Wis kula rasa bayang kula nglampahi alhamdulillah utang dadar wis. Oh, utang terus gitu ya. Ono donga riwayat daripada Nabi kita ambil dari kitab Syarahnya Arba'in Nawawi. Man lazama yang melazimi kata Nabi, walau kau punya hutang kakirat apa ini seperti gunung Uhud emas akan selesai. Tapi, emang kalau mengutang tahu bingung berarti. Nah, yang jelas berarti kalau kita kepada Allah mudah sebenarnya. Anda perbanyak apa? Ibadah kepada Allah mati dalam keadaan tersebut. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Kalau matinya ibadah, nanti bangkit daripada kubur dibangkitkan sesuai gaya matinya. Kalau matinya baik sholat, ya kumpulin sama orang soleh. Al-hikna bis-salihin, ya Allah susulkan kami dengan golongan orang-orang soleh. Tapi kalau matinya mendem waliyadzubillah min, matinya kalah lodoh waliyadzubillah min, matinya totoan lurah kalah jantungan jebret mati waliyadzubillah min. Kalau matinya kayak gitu ya kumpulannya ya Fir'aun, Haman dan sebagainya. Nah berarti yang jelas kalau kita hubungan sama Allah sebenarnya mudah. Kata Nabi, Anda wudhu dosa di dalam muka ini habis. Ketika basuh muka, mungkin dosanya mata, dosanya lisan habis. Anda basuh tangan, dosa di tangan rontok. Belum waktu Anda sholat sujud rontok, semuanya total. Makanya Nabi mengatakan siapa orang yang berdiri sholat konsentrasinya untuk Allah, pikirannya untuk Allah, semuanya untuk Allah, dia tidak selesai sholat kecuali kayamin waladat hukumu, seperti bayi baru lahir. Ini luar biasa ini sholat. Nah, yang jelas itu semuanya dengan Ramadan tadi, hari Jumat tadi, kesalahan kita kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia harus ada konsep halal bi halal. Ngoten nggih? Sing biasa ngerasa-rasa wis aku njaluk halal. Gitu nggih. Terus kira-kira diceritani ora rasa-rasane. Hah? Lah diceritani ora tambah loratine nggih. Lah kowe rasanya ngopo? Lambemu ndowek, lorati gak kira-kira? Wis rasa serius ngene yu pokoke kesimpulannya aku sering rasane awakmu ngono nggih. Aku njaluk halal. Halalno ya aku yo ngono pisan ya. Pun yang jelas dengan majelis pada malam hari ini, kesalahan antara kita sebagai saudara, tetangga dan sebagainya
sing sengaja utawa boten sengaja mungkin rasani, mungkin nyawang dengan pandangan yang menyakitkan atau yang lainnya, dengan atas nama majelis satu sama lain saling memaaf. Sepakat mboten? Setuju napa mboten? Sing ora setuju ngomong ya. Kula dereng siap. Setuju ya? Alhamdulillah. Tapi nek urusan utang piutang ojo langsung halal. Oh berarti utangku sapi kamu beres. Lek utang sekitar 1.000 5.000 yang iso dihalalnya ora kira-kira. Dihalalnya ora. Ya halal alhamdulillah ora yang ngomong langsung. Nggih, kalau untuk urusan itu ya lain lagi. Kenapa? Karena luar biasa manusia ini haknya dijaga sama Allah. Manusia itu haknya sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu Nabi pernah berkata, Inna Allah yadfa bil mu'min as-salih ya an-mi'ah ya jironi an-bara al-kamakal. Allah dengan sebab orang mukmin yang soleh akan menolak 100 rumah daripada tetangganya bala. Jadi wong soleh itu menjadi sebab terangkatnya bala. Siapa itu soleh? Al-ghaim bihubugillah, orang yang telah menunaikan haknya Allah. Wal qaim bihuquq ibadih, orang yang telah menunaikan hak daripada hamba Allah. Kalau Allah beres, karo manungsa ya beres niki soleh. Orang kayak gini ketika disebut inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Kalau sejarah hidupnya diomong-omongkan, rahmat Allah turun. Ini orang soleh. Mereka siapa tadi? Haknya Allah tuntas. Urusan sholat, urusan semuanya tuntas. Urusan hamba tidak ada kesalahan sama sekali. Lihat Nabi kita Muhammad SAW yang semua ucapannya, gerakannya adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya dari Allah. Nabi enggak ngomong, enggak bersikap, enggak memutuskan sebuah keputusan kecuali atas dasar perintahnya Allah. Akan tetapi Nabi cara taharri mengkosongkan supaya enggak punya hak kepada hamba Allah, Nabi kumpulkan sahabat. Nabi mengatakan, yang pernah saya zalimi silakan dibalas hari ini juga. Siapa mereka? Nabi seperti itu. Ini Nabi kita Muhammad, apa lagi kita yang tidak terjaga? Kita enggak maksum. Kita juga bukan nabi, bukan wali yang mahfud dijaga sama Allah, bukan. Banyak mungkin kesalahan, entah tersengaja atau tidak sengaja, dari lisan, dari pandangan mata, dari kesimpulan, dari keputusan dan sebagainya. Sing paling penak saling memaafkan. Ngoten nggih? Aja dadi wong cedhek mohamu. Pokoknya kesalahanmu tak go mati. Wah, iki repot iki. Wis nggih? Ngoten nggih? Pegel kalamu tak go mati ya coba. Ya, orang itu akhlak baik itu mempercepat masuk surga. Paling oke wong mlebok teng swarga niku akhlak ingkang sah. Apa itu akhlak saya? Husnul khuluq 3%. Al-afu amman dzalaman. Siap memaafkan yang zalim kepada kita. Satu. Ya, wal apa itu wa yu'ti amman harama. Siap memberi kepada orang yang sengaja enggak memberi kepada kita. Kanjani ditonjok sampai dilunjati. Soben sama ewo ganti lunjati mbok tonjok. Ngerti tonjok lho. Bahasa kulo tonjok iki lebih berkat iki lho. Iki nopo bahasa iki? Oh sami. Misalnya sama dilunjati, kira-kira sama genting boleh kebuk, sing loncati mau ditonjok lho. Loncati. Oh jawa. Kono bandeng waktu sama bandeng roti kongguan. Gitu oke. Niku sing diwarane kanjeng. Tapi ini akhlak Rasulullah ini. Iya, dia melempar batu, Anda melempar kebaikan. Dia dengan sengaja tidak mengasih kepada Anda ngasih kepadanya. Ini bagus.
Wa yasil aman qata'ak, menyambung tali silaturahim kepada orang dari famili Anda yang sengaja memutus kepada Anda. Misalnya sapa dulure roh sampean gawe nglengos gawe ra roh tapi mbok celuk diarui. Tapi menapa iki? Kita oke. Silaturahim iku duduk sing biasa ngekeri bendrang sama yo nyeteri bendrang atau nggih. Untuk opo sama tari sama bukan itu, kalau itu barter itu ijo-ijolan itu. Itu mudah itu. Silaturahim kalau ada saudara kita yang dengan sengaja mboten gelem aruh-aruh tapi sama ngerendah tetap aruh waput ganjarane gede. Ya, nah ini termasuk akhlak yang baik. Jadi yang zalim dimaafkan. Para wali itu karakternya sebelum tidur doa ya Rabb, sing zalim ampuni dia, kasih hidayah dia, maafkan dia, sejahterakan dia dan seterusnya. Itu para wali Gusti Allah. Nah, itu kan sekali keluar celakaan wah. Untung do ora mandi ya. Ora mandi kabeh remek. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas muamalah dengan Allah dengan manusia itu ya seperti itu. Ya harus perinci, harus detail. Makanya para salaf itu tidak hati-hati kecuali urusan di antara muamalah dengan manusia. Maksudnya wis mugi-mugi dengan Ramadan dosa antara kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia dengan ajar ini juga bisa saling memaaf. Nah, akhirnya kosong dimulai neh nggih. Dimulai malih. Dijaga. Ya, dijaga. Makanya Indonesia wonten yang situ berhalal bihalal iki rada enteng kira-kira. Yen sing ndang situ mboten iki. Clear ya? Rada enteng sowan Gusti Allah. Tapi ya kita minta panjang umur sehat afiat insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya Masya Allah ketika kula jenengan ini mengikuti konsepnya Allah, konsepnya Nabi, semuanya dibuat mudah. Nabi mengatakan tidak membuat rezeki menjadi tersendat-sendat kecuali atas dosa. Dan dosa itu kita dikasih cara bagaimana setiap saatnya meminta ampun kepada Allah dengan sholat, dengan wudu, habis semuanya. Dengan baca istighfar, habis semuanya. Ya. Jadi banyak cara kita untuk menyelesaikan daripada dosa. Inilah yang mengganggu urusan rezeki kita. Makanya Anda lihat di dalam Al-Quran, rezeki datang dengan berbagai cara, banyak sekali. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan turun kepada kamu, dikasih kamu dengan amwal, banyak duit, wa banin, banyak anak, wa yaj'al lakum jannatin, dikasih kebun-kebun yang ada sungai-sungainya. Itu semuanya setelah banyak istighfar. Ya. Kemudian bagaimana man lazimul istighfar ja'alullahu min kulli hammin faraj, yang mulazamah istighfar segala kesusahannya dapat solusi. Kalau tersempit dia bisa terbenggangkan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar, ibadah kepada Allah. Pokoknya berbagai macam ibadah memudahkan semuanya itu. Oleh karena ibadah itu berarti sebenarnya Nabi pernah mengatakan kita ini jangan khawatir sudah urusan rezeki. Kenapa? Inna nafsa lan tamut hatta tustawfa rizquha, kata Nabi. Manusia tidak akan mati sebelum jatah rezeki telah dituangkan dengan totalitas. Maknanya kalau Anda, keluarga Anda, anak Anda, ayah Anda, orang tua Anda saya ambekan sendiri rezeki benar. Masih ada. Kalau ada orang sehat di tengah olahraga, muda, sukses, kaya, kok mati? Bukan karena apa? Jatah rezekinya sudah sama betul. Sama harus dimalubi. Mungkin apa jenenge iki? Timar. Terus bonter opo. Kuwi matine mergo minyake entek. Lah kira-kira minyakmu sik piro? Bek apa separo? Wis kaya entek nyai ora rasa dikapakan mati kabeh dhewe. Artinya kalau Anda masih hidup masih bawa rezeki.
Dan Nabi mengatakan kalau kamu tersempit urusan rezeki, fa'ajmilu fit tolak. Bagusno sira kabeh fit tolak ing dalam oleh nuprih rezeki. Jangan keadaan kondisi kepepet akhirnya ngarut. Ini gini mungkin. Nek pas warat jangan ngomongin nak poso jam 3 sore kas luwe jamong suwan mboten kira-kira. Halo. Wong kaya rada luwe gampang lho. Emosi. Wong lek kepepet biasanya juga konsentrasi pikiran ilmu kadang-kadang hilang enek itu ujian. Gak mungkin manusia kepepet terus. Ini namanya hidup ini seperti ada jalan menuju Surabaya. Kadang jalannya halus, kadang jalannya terjal. Orang mungkin terjal, orang mungkin jalani makadam terus, kadang makadam titik, mau ke halus sih. Hidup demikian. Ya, hidup juga demikian. Yang jelas, apa kata Nabi? Annama indallah la tunalu bil maksiyah. Annama sak temani perkara indallah kang ana wonten ngarsane Gusti Allah, iku la tunalu ora kena den perkoleh, enggak bisa diambil bil maksiati kelawan maksiat. Yang ada sama Allah nggak bisa diambil cara maksiat. Nah itu Fir'aun sukses, itu Qarun sukses, ya itu fulan yang maksiat Allah sukses. Perhatikan, kalau ada orang maksiat kepada Allah dikasih sukses, Allah sangat benci. Kenapa? Dibuat dia lalai terus supaya nerakanya semakin dalam. Tapi kalau ada orang maksiat kemudian diingatkan sama Allah, digawe loro, digawe tiba, digawe keluarga masalah, ini peringatan sama Allah. Berarti Allah sayang. Jelas dikit ya? Berarti Allah apa? Sayang kepada kita. Makanya disebutkan orang sakit panas 1 hari bisa menghapus dosa 1 tahun. Kira-kira sama panas jangan pengen mari kok panggah loro panas saya dan pengen mari lo panggah loro panas berarti kan dosa sampean. Panas ini ngerontok nih dosa ya. Dengan sakit dosa Anda seperti daun berubah jadi kuning, cepat rontoknya. Makanya sebagian ulama lek loro ora gelem ngombe obat. Ada sahabat Nabi namanya Imran ibnul Husain. Dia adalah satu sahabat sing iso ketara malaikat. Tahukah Anda 30 tahun kondisi sakit tidur di atas ranjang. Iki sahabat Nabi. Iki arti dudu njaluk loro lho nggih. Ini cerita mawon, lek umpama loro, hikmahnya di situ. Jadi sakit menghapus apa? Dosa. Iya. Sampai ada satu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Setiap manusia akan dibalas sesuai perbuatannya. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayat ini berat. Berat bagaimana ya Abu Bakar? Kita ini nggak mampu mengkondisikan diri untuk bebas daripada dosa kesalahan. Wangel ya Rasulullah. Lalu ini bensalah langsung dituntut, bensalah mungkin ditutup Gusti Allah, diiling nih Gusti Allah langsung. Obah ketutup di mungkin. Gimana mungkin? Obah nawa ketutup di mungkin. Apa kata Nabi? Abu Bakar pernah sakit? Iya. Pernah panas? Iya. Pernah ini? Iya. Ngeluh gak? Iya. Enak gak? Gak enak ya Rasulullah. Gak enak itu, ngeluh itu, itulah cara Allah menghapus dosa. Ya, kira-kira jalur orang jalur sehat. Jalur orang pun jalur sehat. Maka sehat. Berarti pinter. Aku pengen hapus dosa lewat sholat, wudu, betul nggak? Baca istighfar. Hasil luar biasa. Semua ada hikmah. Ya, ketusuk duri misalkan, itu merontokkan dosa. Maka pas maku ngidek waktu utawa ngidek keri, berarti mungkin apa? Alhamdulillah kok. Sampai dijikuk dosa ini kan semua seneng kok. Halo. Enek wong dengan romanya pun dosa sama-sama pek seneng ora kira-kira.
seneng ya, kita kesuduri diambil dosanya. Tapi kadang-kadang mboten matur suwun. Malah sing muni tel ngono kae. Ya Allah, wis. Ya, semoga-moga monggo ilmu keterangan selalu ada dalam benak kita nggih. Sawanjuan itu ujian, bukan kita minta ujian, kita bisa sabar, kita tahu hikmahnya ternyata mengambil dosa, ternyata mengurangi kesalahan, dan ketika orang diuji di dunia, diambil di dunia, maka dosa tidak akan ditutup lagi di akhirat karek belum mlebu swarga. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi berbicara satu haknya Allah. Hak Allah itu banyak sekali. Ya, sedikit kalau tak nyinggung masalah para habaib. Atau nggih, saya memegang jaga. Terus kula manut mereka mandek di mandek. Sedikit ya. Terus. Para habaib. Pulau jenengan ini satu keuntungan yang besar. Gak saged ngaos dumateng para habaib. Kanjeng Nabi niku dawuh semuanya akan putus illa nasabi wa sababi, kecuali nasabku dan sebabku. Lek nasab niku sebuah keputusan dari Allah. Mungkin kalau dalam bahasa habaib itu dulu sebelum lahir juga enggak minta aku pilih dari Habib juga enggak. Itu pemberian dari siapa? Allah. Demikian kita. Ini bukan permintaan, tapi rezeki saking Gusti. Gitu oke. Kalau sampai lahir di lanang yang semedok, jadi ireng yang putih kan nggih. Itu ada hikmah semuanya. Sing penting ya apa kalau zaman sakit mensyukuri. Dan yang jelas itu nasab nggak akan putus. Untuk nasabnya para habaib itu nasab daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua sababi sababku. Kalau seandainya tidak tertakdir menjadi habaib, minimal punya ilmu yang nyambung kepada orang yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ilmu nyambung pada langsung keluarganya Nabi. Anda lihat ulama yang paling tersohor berjasa kepada dunia siapa? Madzhabul arba'ah. Anda lihat penganut madzhabul arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hanafi paling oke saat dunia. Kira begini. Apa ada yang lebih daripada itu? Tidak ada. NU di Jawa mungkin lagi. Kalau di NTB bukan NU, NW, Nahdlatul Wathon. Berapa tahun yang lalu ada orang belajar ke kita dari NTB, dia bukan NU tapi NW. Ini sama dengan NU. Artinya apa? Kalau sudah madzhabul arba'ah, ini penganutnya luar biasa dunia. Diakui dunia. Ternyata siapa madzhabul arba'ah? Yang pertama Al-Imam Abu Hanifah. Orang yang dikatakan kalau Ramadan khatam 2 kali di malam, khatam 2 kali di siang. Selesai Ramadan berarti khatam Quran 120 kali. Kalau dia Ramadan ini khatam piro? Khatam piro? Sudah ngomong separuh. Abu Hanifah seperti itu. Muridnya turun. Abu Hanifah punya murid Al-Imam Malik. Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i nggak pernah belajar langsung sama Abu Hanifah, tapi belajar kepada murid seniornya Imam Abu Hanifah. Namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan, murid seniornya Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, juga muridnya Imam Abu Hanifah. Makanya terkenal Imam Syafi'i penggabung Imam Malik ahli hadis, Abu Hanifah ahlur ra'i, ahli pendapat, pakai logika, pakai otak. Jadi pendapatnya Syafi'i itu paling digemari di dunia. Madhab Syafi'i paling banyak. Al-Imam Abu Syafi'i punya murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah muridnya siapa? Ternyata Al-Imam Abu Hanifah murid daripada Al-Imam Sayyiduna Ja'far Shadiq
bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnu Husain bin Ali bin Abi Thalib, murid putune Kanjeng. Makanya ilmune barokah, ilmune menyebar kepada dunia, ilmunya paling banyak sesuai doanya Kanjeng Nabi. Kalau Anda audit zaman akhir ini, Anda cek zaman akhir ini, ulama yang karismatik, ulama yang luar biasa, zahir wal batin, ulama walinya Allah, pasti ternyata nasab ilmunya dari cucunya Kanjeng Nabi. Barusan siapa? Kiai Khalil apa nih? Kiai Maimun Zubair. Siapa? Muridnya Imam Alwi, Sayyidina Alwi apa? Al-Habib Abuya Sayyid Alwi bin Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alwi, ayah daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian yang ada di Pasuruan siapa? Kiai Halil, Kiai Abdul Hamid, muridnya Al-Habib Ja'far bin Saikhon As-Segaf. Habib Ja'far adalah kakek daripada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Anda cek sudah, pasti mereka punya ilmu yang kesana dari cucu Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai saksi yang diucapkan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini nyuruh sewu garwakan Sayyidatuna Fatimah datang Sayyidina Ali bukan nafsunya. Pertama datang Sayyidina Abu Bakar matur lamar Sayyidatuna Fatimah, kanjeng Nabi menyambut. Kemudian datang Sayyidina Umar inggih lamar Sayyidatuna Fatimah, kanjeng Nabi napa mendel. Ternyata Jibril mudun. Jibril napa? Mudun. Ya, ngomong sama Nabi, ya Muhammad. Ya, innallaha amaraka an tuzawwij Fatimah min Ali atau kama qala. Hei Muhammad, Allah perintah nih sampean rabekno Fatimah kalau Sayyidina Ali. Berarti garwonya menggarwo akan Sayyid Fatimah dengan Sayyidina Ali itu bukan karena nafsunya Nabi, tapi perintah Allah. Akhirnya dikawinkan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, dipanggil. Sahabat dipanggil, kamu panggil Abu Bakar, panggil Umar, panggil fulan ke sini. Allah perintahkan aku untuk mengkawinkan Fatimah kepada Ali. Setelah terjadi pernikahan, Nabi berkhutbah yang masyhur itu. Alhamdulillah mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratil akhir. Khutbah yang masyhur itu. Kemudian setelah itu apa Nabi? Allah akhrij minhuma al-kasir at-tayyib. Ya Rabb, keluarkan dari keduanya ini Fatimah dan Ali al-kasir at-tayyib, wakeh apik-apik. Sayyidina Anas, sahabat Nabi, mengatakan, wallah, saya benar-benar menyaksikan doa Nabi mustajab yang keluar daripada Ali dan Fatimah benar-benar banyak dan bermutu semuanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang dikatakan hafal 1 juta hadis, ya, juga mengatakan seperti itu. Dan juga banyak ulama yang lainnya. Jadi para cucu Nabi, mereka kalau nggak alim, wali, soleh, adagi, ahli dermawan, ahli dakwah, ahli luar biasa di mana-mana. Ini cucu Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan Sayyidina Anas, Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang hafal 1 juta hadis. Iki orang hafal hadis mirna-mirna, halo. Kira-kira manusia yang hafal 1 juta atau yang hafal kurapal? Karena Ustadz ilmu yang ngalor itu naiknya ke laptopnya mati kayak semuni. Kira-kira mau disampaikan Pak? Kis ngantuk menurut dereng. Kita mengenai curiga. Berarti kan Anda ikut siapa? Yang 1 juta hadis. Lihat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang hafal 1 juta hadis, diikuti penganut yang banyak sekali. Ketika berjalan dengan para muridnya, ono Sayyid Syarif masih kecil, belum nggak berani ngelangkah. Takut dam ya Maulaya, jenengan menampah rien, dia cinta ngajeng. Cara sama gengsi, sama dua murid itu keren. Oh ada
cilik, urung duwe ilmu mungkin, urung ketara ibadahnya mungkin, belum kelihatan kewaliannya mungkin, nggak kelihatan kedermawan mungkin. Tapi enggak. Iya, tapi enggak apa? Urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seseorang yang para ulama sepakat manusia yang paling utama umat Muhammad Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Urkubu Muhammad fi ahli baiti. Lek sampean pengen ngagung nih Kanjeng Nabi Muhammad, agung lo nek nggon anak putune. Jelas iki ya? La qarabatu Rasulillah hab'an asil min qarabati. Sungguh kerabatnya Nabi lebih aku suka untuk aku sambung tali silaturahimnya daripada kerabatku sendiri. Ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini orang-orang top seperti itu. Berarti apa? Mereka mengakui ada para habaib. Nabi yang mengatakan nggak akan putus sampai yaumil kiamah.